Hey yo Tsemagon, seperti biasa bagi pendengar kalian di minggu ini, semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi para nakama yang merayakannya. Oke, dalam video kita kali ini Tsemagon akan kembali memberikan hiburan untuk kalian yang tentunya kita akan membahas hal yang berkaitan dengan One Piece sebelum manga resminya rilis. Dalam video ini kita akan membahas bersama-sama mengenai salah satu karakter baru yang diperlihatkan pada chapter 1086. Siapa lagi kalau bukan Vigerland Garling. Kita akan membahas seberapa kuat orang ini, beserta dengan potensi beberapa karakter yang akan menjadi calon lawan masa depan dari sang pemimpin kesatria suci ini. Namun tentunya seperti biasa, ritual kita untuk menyiapkan cemilan dulu beserta dengan minuman favorit kalian dan berada pada posisi ternyaman untuk mendengarkan bersama-sama beberapa penjelasan menarik seputar Garling yang akan menjadi topik utama kita kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Cerita One Piece baru-baru ini banyak berfokus kepada keluarga Naga Langit dan baru-baru ini Oda Sensei telah mengungkapkan cukup banyak informasi tentang Im Sama, 5 tetua dan sekarang juga tentang salah satu keluarga dari mereka yang disebut sebagai keluarga Vigerland. One Piece chapter 1086 baru-baru ini mengungkapkan pemimpin keluarga Vigerland. Pria itu bernama Saints Garling Vigerland. Ada cukup banyak hal yang perlu dibedah tentang karakter ini. Oke, sebelum kita mendalami karakter Saints Garling Vigerland, kita harus tahu dulu tentang keluarga Vigerland itu sendiri. Oke, keluarga ini muncul pertama di One Piece Film Red. Film ini juga disinggung oleh Oda Sensei akan berhubungan dengan cerita manga One Piece yang nyata. Jadi dengan adanya informasi tentang keluarga Vigerland di film ini pun sudah menjadi petunjuk bahwa keluarga ini akan menjadi bagian dari pemerintahan dunia dan mendapatkan posisi yang penting di sana. Dalam One Piece Film Red sendiri, 5 tetua mulai mendiskusikan garis keturunan dari Uta yang memang akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Uta mungkin berhubungan dengan keluarga Vigerland. Ini terhubung karena dia adalah putri angkat dari Shanks. Kemudian indikasi yang jelas bahwa keluarga Vigerland ini termasuk di antara mereka yang tinggal di Tanah Suci Maria Joa, sebagaimana mereka menyebut bahwa sebagai garis keturunan bangsawan. Dan pada saat yang bersamaan, ini juga mengikat Akagami no Shanks ke keluarga Vigerland yang membuat alur cerita One Piece lebih menarik. Dengan One Piece Film Red memperkenalkan keluarga Vigerland, sekarang pada One Piece chapter 1086 terkonfirmasi bahwa keluarga Vigerland ini diperkenalkan kepada kita. Di Tanah Suci Maria Joa sendiri kita melihat karakter yang sangat menarik bernama Saints Garling Vigerland. Karakter ini punya status sebagai panglima tertinggi kesatria suci yang merupakan petarung kuat dalam jajaran Naga Langit. Oke, Saints Garling Vigerland adalah pemimpin dari kesatria suci ini, yang berarti dia adalah karakter yang sangat penting dan musuh yang sangat kuat di masa depan. Terungkap juga bahwa Saints Garling Vigerland ini memiliki koneksi ke tempat misterius yang bernama God Valley. God Valley sendiri adalah tempat misterius yang diketahui selama alur cerita Wano, namun tidak banyak detail yang terungkap tentang tempat misterius itu. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang God Valley ini, di mana salah satunya tempat ini di mana Naga Langit pernah tinggal di sana dengan alasan tertentu. Setelah itu, Rox, Decebek dan juga bajak lautnya menyerang tempat itu dengan mendapatkan perlawanan dari duet Garp dan juga Roger. Bersama-sama keduanya menghancurkan Rox, Decebek dan para kru pun menghilang tidak lama kemudian. Namun tiba-tiba pada One Piece chapter 1086 dijelaskan kepada kita bahwa Saints Garling Vigerland sebenarnya adalah mantan King of God Valley. Ini pun akhirnya menjelaskan mengapa Naga Langit ada di God Valley 38 tahun yang lalu. Saints Garling Vigerland tampak merupakan karakter yang sangat kuat. Ini terlihat dari posisinya dalam hierarki pemerintahan dunia. Dia adalah salah satu Naga Langit dan bukan orang sembarangan. Sebagian besar Naga Langit yang muncul dalam cerita One Piece sangatlah lemah dan tidak mampu untuk bertarung. Namun berbeda dengan dia adalah satu orang pembeda dari yang lainnya sekarang. Posisinya sebagai pemimpin kesatria suci adalah bukti bahwa dia benar-benar kuat. Dia juga terlihat memegang pedang yang mirip sekali dengan pedang yang digunakan oleh Shanks. Jadi dapat diasumsikan bahwa Garling Vigerland adalah pendekar pedang yang sangat kuat dan dia juga pasti pengguna haki expert. Nah, indikasi lain dari tingkat kekuatannya adalah fakta bahwa Saints Vigerland ini ditakuti oleh Dragon sendiri. Menurut Dragon dan juga Ivankov, pertempuran sesungguhnya dari pasukan revolusioner dimulai ketika para kesatria suci ini dikerahkan. Ini berarti bahwa kesatria suci dianggap sebagai kelompok yang benar-benar kuat dan dapat menyaingi orang-orang seperti komandan tentara revolusioner. Dan tentunya Saints Garling Vigerland pemimpin dari kesatria suci ini akan jadi sangat berbahaya. Dengan Maria Joa sudah dikepung, para kesatria suci ini harus segera pindah. Mereka pun dikerahkan ke negara-negara yang membelot dari pemerintahan dunia. Dan itu pun sekarang akan melibatkan tentara revolusioner dalam perang dan disitulah aksi nyata akan dimulai. Jadi sekaranglah waktunya kita menebak siapa yang cocok dan pantas menjadi lawan dari pemimpin kesatria suci ini.
Dragon adalah sosok yang paling pertama memperhitungkan bahaya dari kesatria suci ini. Berhubung Dragon adalah pemimpin tertinggi dari pasukan revolusioner, jika pasukan revolusioner bentrok dengan kesatria suci, akan sangat cocok kan kalau pemimpin dari kedua belah kubu akan dipertemukan. Pertarungan ini akan menjadi sangat mengerikan apalagi terungkap fakta bahwa mereka berdua ini adalah sama-sama mempunyai hubungan darah dengan Luffy dan juga Shanks, yang notabene mempunyai kemampuan yang di luar nalar juga. Jadi pantas menyebut bahwa pertarungan dari mereka berdua akan menjadi salah satu dari sekian banyak pertarungan yang benar-benar menghebohkan dan akan menjadi trending di mana-mana jika mereka berdua ini bertemu. Selain Dragon, tentu saja yang sangat cocok untuk melawannya adalah orang yang bertipe sama kekuatannya, atau bisa dibilang kemampuan dari mereka 11-12. Dan kita pantas memilih karakter Akagami no Shanks adalah nama yang patut untuk dipertimbangkan. Selain hubungan darah dari mereka berdua, sepertinya Shanks menaruh dendam terhadap keluarga ini mengingat fakta bahwa ada seseorang yang sepertinya dengan sengaja membuang dan menelantarkan tubuhnya waktu kecil di lembah dewa. Siapa lagi yang bertanggung jawab atas kejadian itu selain keluarga dari Shanks sendiri, yakni Vigarland. Jika memang benar bahwa mereka berdua akan bertemu dan bertarung, ini pun akan menjadi momen pembalasan dendam terhadap apa yang mereka lakukan dulu terhadap Shanks dan membersihkan nama dari keluarga Vigarland di Marijoa. Ini pun terhubung lagi dengan kata-kata dari Garling pada saat dia mengeksekusi satu naga langit yang berbuat onar di Marijoa. Orang yang melindungi sampah lebih rendah daripada sampah. Nah, sepertinya kata-kata ini mengacu kepada Goldie Roger yang berhasil untuk melindungi Akagami no Shanks pada saat kejadian di lembah dewa. Jadi, Garling menganggap Shanks ini adalah sampah dan Roger lebih rendah dari sampah. Saat ini, Vigarland Garling statusnya diketahui adalah mantan Raja God Valley. Pertanyaannya, apakah terbentuknya God Valley bertujuan semacam arena pertempuran untuk orang-orang yang kuat? Vigarland Garling sendiri kemungkinan adalah juara dari semua petarung tersebut dan dinobatkan sebagai raja. Mungkin ada semacam trigger bagi orang-orang tertentu yang kuat yang mencoba untuk memperebutkan sesuatu di tempat ini yang sudah direncanakan oleh seseorang. Tidak terkecuali pemerintahan dunia ataupun bajak laut. Mungkin begitulah para kesatria suci diciptakan pada awalnya. Jadi ada kans beberapa orang yang kuat di sana membentuk organisasi kembali dan bisa jadilah disinilah terbentuknya kesatria suci. Kita pun melihat di chapter 1074 bahwa ketika Kuma masih kecil, dia disimpan di suatu lokasi yang kita tidak kenal atau belum diungkapkan. Nah, bagaimana jika Kuma terlihat berada di God Valley pada saat itu dan Kuma baru saja menang dalam pertempuran, tetapi tahu bahwa dia bisa mati jika dia masih bertarung. Yeps, dan juga benar, lembah dewa bisa menjadi tempat dari dia memakan buah iblisnya sekaligus. Masuk akal kan jika Rox akan berusaha menghancurkan lembah dewa karena jumlah orang kuat di sana yang sangat banyak. Mereka pun bekerja dengan naga langit yang tinggal di sana. Ingat bahwa Kaido memakan buah iblis di God Valley ketika Big Mom memberikannya kepadanya. Jadi, bisa saja naga langit akan menyimpan banyak buah iblis yang kuat untuk diberikan kepada para pemenangnya. Jadi, nanti kita akan mungkin melihat bahwa sebagian besar dari kesatria suci akan memiliki buah iblis yang kuat yang terhubung kembali ke lembah dewa. Yeps, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori dari Tamagon ini? Adakah kira-kira karakter yang setara yang memungkinkan dia bertarung dengan Garling ini nantinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.